Siapa sangka seorang pria buta bisa tega melakukan pembunuhan dan bahkan bisa merencanakan sebuah pembunuhan kepada istrinya untuk bisa mendapatkan klaim asuransi atas kematian istrinya tersebut. Pada tahun 2017, seorang pria buta di Jiangxi dengan sengaja mendorong istrinya dari balkon lantai 4 tempat tinggal mereka, bertujuan agar dia bisa mendapatkan klaim asuransi dari kematian istrinya tersebut. Sebelum kejadian, dia membeli asuransi kecelakaan untuk istrinya dari 7 perusahaan asuransi berbeda dengan total nilai pertanggungan sebesar 2 juta yuan. Namun sayangnya, setelah dia berhasil melakukan kejahatan kepada istri yang telah berdedikasi kepada kehidupannya sehari-hari, mimpinya untuk bisa mendapatkan banyak uang harus segera dipatahkan oleh polisi dan membuatnya berakhir di penjara. Lalu yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana seorang pria buta bisa merencanakan kejahatan keji kepada istrinya yang diketahui memiliki fisik yang sangat sehat dan bahkan telah setia mengurus keperluan suaminya sehari-hari. Dan bagaimana pula polisi bisa menentukan bahwa pria buta inilah yang telah mendorong istrinya. Sekitar jam 9 pagi di tanggal 17 September tahun 2017, Zhang Jian, yaitu seorang penjaga keamanan di sebuah bank di Kabupaten Jingxian, tiba-tiba mendengar suara teredam dari arah luar pintu, seolah-olah ada sesuatu yang berat jatuh dari ketinggian. Dan ketika dia mengikuti arah suara tersebut, Zhang dikejutkan oleh penampakan tubuh seorang wanita yang tergeletak di tanah dengan banyak darah di wajahnya. Menyadari bahwa wanita tersebut sudah tidak bernafas lagi, Zhang pun dengan cepat menghubungi polisi, di mana polisi dengan segera bergegas menuju TKP. Diketahui bahwa bangunan tempat tinggal tempat kejadian berjumlah 5 lantai dengan tinggi total lantai 15 meter. Lantai pertama untuk pertokoan dan lantai kedua hingga 5 untuk tempat tinggal warga. Kemudian setelah polisi melakukan pemeriksaan kepada tubuh korban, mereka pun bisa mengkonfirmasinya sebagai Xu Guirong, yaitu seorang wanita berusia awal 50-an yang diketahui tinggal di lantai 4 gedung tersebut. Selain itu, polisi juga menambahkan bahwa ketika Guirong terjatuh dan meninggal, suaminya yang bernama Chen Guoming juga sedang berada di rumah, namun pria tersebut memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa melihat alias buta. Dari posisi jatuhnya korban, polisi berspekulasi bahwa dia seharusnya jatuh dari balkon rumahnya. Jadi sekarang, polisi terlebih dahulu memastikan apakah ini adalah insiden bunuh diri ataukah terjatuh secara tidak sengaja. Para penyidik yang datang ke balkon rumah korban menemukan sebuah pot sinyal yang terpotong. Pot sinyal ini untuk menerima sinyal televisi, di mana secara umum biasanya pot sinyal akan diletakkan di atas gedung atau di tempat yang relatif terbuka. Selain itu, sebuah tiang pengering pakaian yang sebelumnya berada di balkon juga ditemukan telah terjatuh ke tanah. Selanjutnya, para penyidik bertanya kepada Chen Guomin tentang apa yang dilakukan istrinya sebelum dia terjatuh. Dengan ekspresi sedih, Chen pun mengatakan sedang berdiri di pagar balkon berencana untuk memotong pot sinyal. Pada saat itu, pot sinyal TV milik mereka tergantung di antara lantai 4 dan lantai 5 yang membuat istri Chen merasa khawatir jika itu akan jatuh dan menimpa orang lain. Karena itulah, dia memutuskan untuk memotong kabel pot tersebut. Mengenai kematian istrinya, Chen Guoming tampak sangat sedih. Dia berkata dengan menyesal, seperti dia seharusnya menghentikan istrinya melakukan pekerjaan tersebut, dan akan lebih baik jika dia membayar tukang untuk melakukannya, agar hal seperti ini tidak akan terjadi. Sementara itu, Chen Guomin diketahui adalah seorang pria buta yang tentu saja dalam kehidupannya sehari-hari, dia banyak bergantung kepada istrinya dalam banyak aspek kehidupannya. Menurut kesaksian dokter rumah sakit yang bertanggung jawab merawat Chen Guomin, mengatakan bahwa meskipun Chen mengalami kebutaan, tapi dia memiliki ingatan yang sangat baik. Dikatakan bahwa setiap kali dia datang ke rumah sakit, Chen selalu berpakaian bagus dengan sepatunya yang dipoles. Terlihat bahwa dia adalah orang yang sangat menjaga penampilannya, yang selalu berharap mendapatkan rasa hormat dari orang lain.
Dan tentu saja dari detail ini bisa kita ketahui bahwa Su Guirong telah merawat suaminya dengan sangat baik. Berbicara tentang Su Guirong, diketahui bahwa dia berasal dari Guangxi yang menikah di pedesaan Kabupaten Jinxiang, Jiangxi beberapa tahun sebelum kematiannya. Namun sekitar tahun 2012, suaminya meninggal karena sakit keras yang membuatnya menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Dan setahun setelah kepergian suaminya tersebut, Su pun bertemu dan menikah dengan Chen Guomin yang buta. Di mata para tetangga, Su Guirong merawat suaminya yang buta dengan sangat baik. Bagi banyak wanita, setelah menikah, suami mereka lah yang biasanya mengurus beberapa pekerjaan berat di rumah. Namun bagi Su Guirong, setelah menikah dengan Chen, tentu saja dia tidak bisa mengandalkan suaminya. Karena suaminya buta, dia harus melakukan semua pekerjaan di rumah. Tidak mengherankan jika dia harus melakukan pekerjaan seperti mengeluarkan port sinyal TV dari tempat yang sangat tinggi. Di permukaan, ini sepertinya adalah kasus seorang istri yang terjatuh hingga meninggal secara tidak sengaja. Namun, setelah diselidiki secara cermat, penyidik menemukan beberapa keraguan. Dari penyelidikan menyeluruh di lokasi jatuhnya korban, mereka menyadari bahwa posisi jatuhnya Guirong hingga tewas berjarak 1 atau 2 meter dari posisi jatuh yang seharusnya. Dengan kata lain, Guirong terjatuh dengan menerima kekuatan eksternal alias didorong oleh orang lain. Keraguan lainnya berkaitan dengan tiang jemuran pakaian yang berada di balkon mereka. Itu adalah sebuah tiang bambu yang relatif tebal dengan kedua ujungnya dipasang di kedua sisi balkon dengan tongkat kayu tebal. Dan anehnya, biasanya tiang ini selalu berada di balkon, namun beberapa saat sebelum kejadian, tiang ini sepertinya telah dirobohkan. Menurut pengamatan penyidik, jika tiang jemuran ini tidak dilepas, korban mungkin bisa saja meraih tiang tersebut saat merasa tidak stabil ketika berdiri di pagar balkon. Dan ketika penyidik memeriksa tiang tersebut, mereka menemukan bahwa tongkat kayu yang dipasang pada tiang jemuran lebih pendek 20 cm dari biasanya. Dan dilihat dari garis putusnya, diyakini bahwa itu masih sangat baru dipotong dengan gergaji yang sepertinya seseorang melakukannya dengan sengaja. Senada dengan para penyidik, keempat anak Guirong dengan suami pertamanya juga merasa janggal dengan kematian ibu mereka tersebut. Yang mereka tahu adalah bahwa ibunya sangat takut dengan ketinggian dan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa ibunya memanjat pagar balkon untuk memutus pot sinyal. Kemudian ketika para penyidik kembali bertanya kepada Guomin tentang situasi spesifik saat itu, dia menjelaskan bahwa istrinya berdiri di pagar balkon untuk memotong pot sinyal. Dan ketika istrinya meminta Guomin mengambil pot tersebut, tanpa pikir panjang, istrinya tiba-tiba langsung terjatuh sebelum bisa berdiri kokoh. Terlihat dari jawaban ini bahwa Chen Guomin juga sedang berada di balkon saat istrinya terjatuh. Namun karena Chen Guomin buta, penyidik awalnya tidak mencurigainya sebagai tersangka. Para penyidik berulang kali bertanya kepadanya apakah ada orang lain di rumah ketika Su Guirong terjatuh. Dan Chen Guomin terus menjawab dengan tegas seperti tidak hanya dia dan Guirong yang ada di rumah. Saat ini para penyidik sebenarnya sangat merasa curiga terhadap Chen Guomin, karena menurut pengamatan mereka, jika tidak ada orang lain yang hadir pada saat itu, dari mana datangnya kekuatan eksternal yang diderita Guirong sebelum dia terjatuh? Dan mengapa Guirong memanjat untuk memotong pot sinyal TV, serta kenapa tiang jemuran yang sudah diturunkan sebelum kejadian? Apakah semua ini hanyalah kebetulan? Selanjutnya, penyidik kembali menemukan hal-hal yang membuat mereka semakin menjadi curiga kepada Chen Guomin. Dari penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa sebelum kejadian, Chen membeli asuransi kecelakaan atas nama istrinya dari 7 perusahaan asuransi dengan total nilai pertanggungan sebesar 2 juta yuan. Dia terdengar sangat memaksakan diri untuk membayar premi asuransi tersebut. Pasalnya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari saja, Chen hanya bergantung dari tunjangan subsisten yang dia terima, yang tentu saja dia menjalani kehidupannya yang sangat ketat. Tapi dengan keadaan seperti itu, dia malah memilih untuk membeli banyak asuransi yang diketahui dia harus membayar sekitar 2.000 yuan per tahun.
Merasa ini adalah hal yang aneh, penyidik pun kemudian menghubungi perusahaan asuransi dan segera mengetahui fakta baru bahwa sebelum kejadian, Chen Guomin telah menelpon perusahaan asuransi untuk menanyakan masalah kompensasi atas kecelakaan dan jatuh yang tidak disengaja. Tentu saja, informasi ini telah membuat kecurigaan polisi kepada Chen semakin tinggi dan tanpa berlama-lama lagi, mereka segera membawa Chen Guomin untuk mulai diinterogasi. Pada awalnya, Chen Guomin berargumen bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja, mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat dan hanya bisa meraba-raba secara membabi buta. Karena itulah, secara tidak sengaja, dia mendorong istrinya hingga menyebabkan istrinya tersebut pun terjatuh. Namun penyidik tidak begitu mudah untuk ditipu. Bagi mereka, orang buta yang meraba-raba dengan tangan dan mendorong orang lain adalah hal yang sama sekali berbeda. Hingga kemudian ketika polisi bertanya, kenapa tongkat kayu yang menahan rak pengering pakaian digergaji sejauh 20 cm. Pertahanan psikologis Chen pun benar-benar runtuh. Yang akhirnya Chen pun mengakui kejahatannya, termasuk membongkar rak pengering pakaian. Dia juga perlahan menceritakan pada polisi tentang pengalaman tragisnya kehilangan penglihatan kedua matanya satu demi satu, dan keterasingan serta ketidakberdayaan keluarganya yang tidak mau mendukungnya setelah kehilangan penglihatannya. Selain itu, dia juga mengaku bahwa awalnya dia menyukai wanita lain sebelum menikah. Sebelum menikah dengan Su Guirong, Chen mengatakan bahwa dia sebenarnya jatuh cinta dengan wanita lain. Dia dan wanita tersebut pernah tinggal bersama sebelumnya, hingga kemudian wanita itu meninggalkannya karena Chen adalah pria miskin. Pada masa dia terpuruk ditinggal oleh wanita tersebut, disinilah Guirong datang menghiburnya, yang akhirnya dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya, yaitu menikah dengan Guirong. Guirong sebelumnya diketahui tinggal di pedesaan dan telah memiliki 4 orang anak, di mana ketika dia menikah dengan Chen Guomin, usianya hampir 50 tahunan. Sementara alasan mengapa Su Guirong bersedia menikah dengan Chen mungkin karena dia sedikit lebih tua. Meskipun Chen Guomin buta, dia saat itu berusia 40-an, memiliki rumah di daerah, serta tunjangan hidup minimum. Berbicara soal kebutaannya, Chen tidak terlahir buta. Sejak kecil, dia sama seperti orang normal dengan 2 mata normal. Namun semuanya berubah ketika dia jatuh sakit pada usia 8 tahun, dan karena keluarganya tidak membawanya ke rumah sakit tepat waktu, menyebabkan kebutaan pada mata sebelah kirinya. Kemudian ketika dia dewasa, Chen yang menjalani hidupnya dengan rendah diri kembali harus menelan pil pahit karena mata kanannya juga menjadi buta setelah dia mengalami kecelakaan di tempat kerja. Yang pada akhirnya Chen Guomin benar-benar tidak bisa lagi melihat dan tentu saja kehilangan kemampuannya untuk bekerja. Sebuah pukulan takdir ganda. Dia merasakan sakit yang tak ada habisnya. Chen Guomin merasa bahwa kebutaan pada mata kirinya ketika dia masih kecil disebabkan oleh kelalaian keluarganya dan bahwa keluarganya berhutang kepadanya. Namun sayangnya tidak ada saudara laki-lakinya yang memberinya 1 sen pun, yang membuatnya sekarang hanya bisa mengandalkan tunjangan subsisten atau pergi ke panti pijat buta untuk mendapatkan uang dengan bekerja sebagai tukang pijat. Kemudian ketika polisi bertemu dengan saudara laki-laki Chen Guomin, abangnya tersebut mengatakan kepada polisi bahwa Chen telah menyusahkan keluarga mereka. Semenjak menjadi buta, tingkat sensitivitasnya semakin tinggi, yang membuat keluarganya hanya bisa bersembunyi darinya karena Chen sangat mudah tersinggung dengan hal-hal sepele. Sementara ibunya bersaksi kepada polisi bahwa Chen Guomin jarang kembali ke rumah, mungkin hanya sekali dalam setahun. Dari kesaksian anggota keluarganya, terlihat bahwa hubungan antara Chen dan keluarganya sangatlah buruk. Secara umum, karena penyandang disabilitas tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tentu saja mereka akan mendambakan dukungan dari keluarganya. Bisa jadi karena Chen Guomin memiliki kepribadian yang ekstrim dan sulit bergaul, membuat keluarganya menjaga jarak darinya, dan dia tidak bisa mendapatkan dukungan yang diinginkan dari keluarganya tersebut. Dan ini mungkin memperkuat distorsi batin Chen Guomin dengan pemikiran bahwa begitu dia cukup kaya, sisa hidupnya akan menjadi aman. Sebelum menikah, dia pernah menyukai seorang wanita.
Tapi wanita tersebut tidak mau menikah dengannya karena dia tidak punya uang, yang membuatnya menjadi semakin memuja uang dan yakin jika ada uang, dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Kemudian setelah menikah dengan Su Guirong, dia mulai membeli asuransi kecelakaan diri untuk Su Guirong. Diketahui dia membeli asuransi kecelakaan dari 7 perusahaan asuransi dengan total nilai pertanggungan sebesar 2 juta yuan. 2 juta yuan adalah jumlah yang sangat besar bagi seorang tunanetra yang hidup dengan tunjangan subsisten. Dan tentu saja 2 juta yuan adalah jumlah yang sangat besar bagi banyak orang di daerah kecil. Dan karena iming-iming 2 juta yuan inilah, akhirnya Chen Guoming memutuskan untuk mengambil resiko. Chen menikah dengan Guirong pada tahun 2013 dan melakukan kejahatannya tersebut pada tahun 2017, yang berarti dia butuh perencanaan selama 4 tahun dengan membayar premi tahunan sebesar 2.000 yuan untuk bisa mendapatkan 2 juta yuan. Sebelum kejadian, Chen mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di lantai 5. Jadi dia pergi ke atas gedung dan menggantungkan pot sinyal di antara lantai 4 dan lantai 5. Setelah itu dia bercerita kepada istrinya bahwa jika pot sinyal yang digantung tersebut jatuh menimpa seseorang, maka itu akan membunuh seorang dan menghabiskan banyak uang. Mendengar hal itu, Guirong menjadi sangat gugup dan memutuskan untuk segera melepas pot sinyal tersebut. Menurut kesaksian orang-orang terdekat yang mengenal Guirong, dia diketahui memiliki karakter yang sangat berhati-hati. Dari kacamata para penyidik, Guirong yang berada di usia 50-an, sangat kecil kemungkinan dia mau memanjat dinding balkon. Lagi pula, temboknya sangat sempit dan orang dewasa pada umumnya tidak akan berani berdiri di atasnya seperti ini. Ketika dia naik, dia harus meletakkan satu kaki di atas meja atau tangga yang tingginya kira-kira sama dengan dinding balkon dan kaki lainnya berada di dinding balkon. Belakangan Chen Guomin diyakini telah memindahkan meja atau tangganya yang membuat pusat gravitasinya tidak stabil dan Guirong pun akhirnya jatuh dari lantai 4. Dan karena ada lantai beton di bawah di mana dia mendarat dengan kepalanya, Guirong akhirnya meninggal dengan cepat. Chen mengira dia telah merencanakan segalanya dengan sempurna. Lagi pula dalam keadaan normal, siapa yang mengira orang buta akan melakukan kejahatan? Impiannya untuk membunuh istrinya, menipu perusahaan asuransi, dan menjadi kaya, sayangnya harus dipatahkan oleh polisi yang mengetahui segalanya. Dia tidak hanya gagal mewujudkan mimpinya menjadi kaya, tapi dia juga akan berakhir di penjara.